program studi perencanaan wilayah dan kota. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Sosial dan Kependudukan dengan dosen pengampu Bapak Yogi Ardiwinata, ST, MPWK. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 13 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alia Maharani, Bembi Wirendi Kusuma, Nanda Amalia, Denny Belvatu, Revina Amanda, Ciko Saprilianto, Solvia, Stephen Valentino, Siti Karin, MGS Emreza, Jelita Natalia Sitinjak, Regi Binata Kusuma, Fania Ayu Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Mataram Kuno. Berikut penjelasannya. Kerajaan Mataram Kuno. Sejarah Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan. Pada abad ke-8, kerajaan ini didirikan oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Namun, pada abad ke-9, kerajaan ini mengalami perubahan kekuasaan ke dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram Kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram Kuno merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini mencapai puncak kemakmurannya pada abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Hal ini terbukti dari peninggalan kerajaan seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang masih ada hingga saat ini. Selanjutnya, pada abad ke-10, Kerajaan Mataram Kuno pindah ke Jawa Timur dan menjadi pusat kerajaan di wilayah tersebut. Pada masa ini, kerajaan ini semakin luas dan maju. Pemerintahan yang kuat dan sistem pertanian yang maju membuat ekonomi di kerajaan ini meningkat pesat. Kerajaan Mataram Kuno juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha di Pulau Jawa. Pada abad ke-11, Kerajaan Mataram Kuno mulai mengalami kemunduran akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Jenggala di Jawa Timur. Pada akhirnya, kerajaan ini runtuh dan menjadi bagian dari Kerajaan Singhasari yang didirikan oleh Raja Ken Arok. Meskipun sudah tidak ada lagi, namun warisan dan peninggalan Kerajaan Mataram Kuno masih dapat ditemukan hingga saat ini. Sistem sosial. Struktur sosial masyarakat Mataram Kuno tidak begitu ketat, sebab seorang Brahmana dapat menjadi seorang penjabat seperti seorang kesatria. Ataupun sebaliknya, seorang kesatria bisa saja menjadi seorang petapa. Dalam masyarakat Jawa, terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta, sistem kosmologi. Dengan demikian, semuanya yang terjadi di alam semesta ini alas berpengaruh pada kehidupan manusia. Begitu pula sebaliknya, sistem kosmologi juga menjadi raja sebagai penguasa tertinggi dan penjelmaan kekuatan dewa di dunia. Seluruh kekayaan yang ada di tanah kerajaan adalah milik raja, dan rakyat wajib membayar upeti dan pada pajak raja. Sebaliknya, raja harus memerintah secara arif dan bijaksana. Sistem pemerintahan. Pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya merupakan Raja Medang. Namanya dikenal melalui Prasasti Canggal, Prasasti Matyasi, dan Prasasti Wanoah Tengah III, serta naskah cerita Parahyangan. Walaupun naskah cerita Parahyangan bukan sumber primer, tetapi naskah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengecekan dan pembandingan serta pelengkap pada masa pemerintahan abad ke-760 sampai 780 Masehi.
Yang kedua, Sri Maharaja Rakai Penangkaran. Urutan kedua dalam raja-raja kerajaan. Medang versi Prasasti Madjasi namanya ditulis setelah Sanjaya yang diyakini sebagai pendiri kerajaan tersebut. Prasasti ini dikeluarkan oleh Maharaja Diyah Balitung pada tahun 907 Masehi atau ratusan tahun sejak masa kehidupan Rakai Penangkaran pada masa pemerintahan abad ke-732 sampai 760 Masehi. Yang ketiga, Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Sri Maharaja Rakai Panunggalan adalah raja ketiga kerajaan Medang I Bumi Mataram menurut Prasasti Madjasi. Berbeda dengan Prasasti Wanua Tengah III yang menyebutkan bahwa raja ketiga kerajaan Medang I Bumi Mataram adalah Rakai Panaraban yang naik tahta pada tahun 706 Masehi Caka Bulan Certa pada masa pemerintahan abad ke-780 sampai 800 Masehi. Yang keempat, Sri Maharaja Rakai Warak menempati urutan keempat dalam daftar para raja kerajaan Medang yang ditemukan pada Prasasti Madjasi. Namanya disebut sesudah Rakai Panunggalan dan sebelum Rakai Garung pada masa pemerintahan abad ke-800 sampai 820 Masehi. Yang kelima, Sri Maharaja Rakai Garung. Menurut Decas Paris, Rakai Garung itu sama dengan Dang Kerayan Partapan Pupalar yang tertulis di Prasasti Gandasuli. Di prasasti itu dan Karayan lah yang mengadakan upacara sima. Namun, Pupalar juga ditemukan dalam Prasasti Karangtengah bersamaan dengan Pramodawaridani dan Samaratungga pada pemerintahan 820 sampai 840 Masehi. Dan yang terakhir, Sri Maharaja Rakai Pikatan. Menurut Prasasti Argapura tahun 863 Masehi, termuat nama Rakai Pikatan bernama Pu Manaku. Itu berarti Empu Manuku sudah pindah jabatan dari Patapan ke Pikatan dan menjabat sebagai kepala daerah Pikatan pada masa pemerintahan 840 sampai 856 Masehi. Pada masa pemerintahan tahun 915 sampai 919 Masehi, Raja Daksa. Empu Daksa naik tahta menggantikan Diyah Balitung yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan bukti bahwa Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Balitung dalam beberapa prasasti. Kemudian pada masa pemerintahan tahun 919 sampai 924, Raja Tulodong. Sri Maharaja Rakai Layang Diyah Tulodong Sri Sajana Sanmantanuraga Untungadewa atau disingkat Diyah Tulodong atau Tulodong adalah Raja Medang periode Jawa Tengah. Diyah Tulodong dianggap naik tahta menggantikan Empu Daksa. Pada masa pemerintahan tahun 924 Masehi, Raja Sumba Diyah Wawa. Diyah Wawa naik tahta menggantikan Sri Maharaja Puwagiswara. Nama Rakai Sumba tercatat dalam Prasasti Sukabumi tanggal 7 Maret 927 Masehi. Menjabat sebagai Sang Pamungat Momahuma, yaitu semacam pegawai pengadilan. Selain bergelar Rakai Sumba, Diyah Wawa juga bergelar Rakai Pangkajah. Pada masa pemerintahan tahun 856 sampai 882 Masehi, Sri Maharaja Kayuwangi menurut Prasasti Watil atau Prasasti Siwarga tanggal 12 November tahun 856 Masehi diceritakan dia Lokapala menggantikan ayahnya yaitu Sang Jatiningrat, gelar Raka Pikatan sebagai Brahmana. Pengangkatan putra bungsu sebagai raja ini didasarkan pada jasa kepahlawanan dia Lokapala dalam menumpas musuh ayahnya yang bermarkas di timbunan batu di atas Bukit Ratu Baka. Kemudian pada masa pemerintahan tahun 882 sampai 899 Masehi, Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang. Hubungan antara Rakai Watuhu Malang dengan raja sebelumnya yaitu Raja Rakai Kayuwangi belum jelas. Nama putra mahkota zaman Rakai Kayuwangi adalah Mahamantri Hino Empu Aku, yang kemungkinan besar berbeda dengan Rakai Watuhu Malang.
Selanjutnya, pada masa pemerintahan tahun 899 sampai 915 Masehi, Sri Maharaja Rakai Watukarai, Raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno, dia Balitung bisa naik tahta. Bukan hanya itu, mengingat raja sebelumnya ternyata juga memiliki putra bernama Empu Daksa, prasasti Telahap. Rakai Hino Sri Isana, Empu Sindok atau Sindok dikenal juga dengan nama Dia Sindok, adalah raja yang memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Medang periode Jawa Tengah dari bumi Mataram ke Jawa bagian timur. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja perempuan kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah berdampingan dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala. Makutangsawardhana. Makutangsawardhana atau disebut Sri Makutangsawardhana adalah raja kerajaan Medang. Makutangsawardhana adalah putra pasangan Sri Lokapala dan Sri Isana Tunggawijaya, putri Empu Sindok. Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh disebut juga dengan Dharma Wangsa, adalah raja terakhir kerajaan Medang periode Jawa Timur dengan bergelar nama Abhiseka Sri Maharaja Isana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramotunggadewa. Masa kejayaan pemerintahan Sri Maharaja Rakai Watukuradya Balitung Sri Dharmodaya Mahasambu terjadi selama 12 tahun, yaitu antara tahun 899 sampai 911 Masehi. Raja Dia Balitung meninggalkan prasasti yang jumlahnya sangat banyak, kurang lebih sekitar 45 prasasti. Beberapa prasasti tersebut ditemukan di Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno memiliki wilayah pertanian yang subur dan dapat menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi komoditas untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat kerajaan Mataram kuno juga makmur yang disebabkan oleh kegiatan beternak, membuat kerajinan, maupun berdagang. Masa pemerintahan Raja Dia Balitung tergolong aman dan tentram. Namun Raja Dia Balitung harus mengakhiri kekuasaannya sebab tahtanya direbut oleh Empu Daksa. Salah satu peninggalan Raja Dia Balitung yang terkenal yaitu prasasti Mantiasi. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno bermula dari persaingan Rakai Pikatan dari Sanjaya dan Balaputradewa dari Syailendra yang selanjutnya berkembang menjadi persaingan antara Mataram kuno dan Sriwijaya secara turun-temurun. Sebetulnya perseteruan kedua kerajaan ini dilatar belakangi oleh kepentingan politis untuk memegang kawasan Selat Malaka. Perseteruan itu berlanjut saat Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dinasti Isyana, di mana pasukan Sriwijaya melancarkan serangan ke Jawa. Pertempuran selanjutnya pecah di Anjuk Ladak atau sekitar Nganjuk, Jawa Timur. Di masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, pasukan dari Mataram giliran menyerbu ibu kota Sriwijaya, tetapi dapat dibendung. Akhirnya pada tahun 1016 Masehi, ibu kota Mataram kembali digempur oleh pasukan Aji Wurawari dari Luaram atau sekutu Sriwijaya, dan kali ini serangan tersebut tidak dapat dimentahkan, sehingga istana Mataram kuno runtuh dan menewaskan Dharma Wangsa. Inilah penanda berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta, ditulis dalam huruf Pranagari India Utara dan bahasa Sanskerta. 2. Prasasti Kedua atau Mantiasi. Prasasti Kedua merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Mantiasi Kudu, Jawa Tengah, Berangka 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. 3. Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputradewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. 4. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di desa Canggal Berangka tahun 732 Masehi dengan menggunakan huruf Palawah dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya. Prasasti Kelura. Prasasti Kelura merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kelura merupakan prasasti batu berangka tahun 782 Masehi yang ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelura di sebelah utara Kompleks Percadian Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan batu prasasti Kelura sudah sangat haus, sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Candi Borobudur.
Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur didirikan pada pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur termasuk kuil Buddha terbesar di dunia. Tujuan dibangun Candi Borobudur adalah untuk memuliakan Raja-Raja Sailendra abad 775 sampai 850 Masehi. Candi Mendut terletak di Jalan Mayok Kusen, Kota Wongkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Sailendra. Candi Pawon merupakan candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Borobudur. Dalam bahasa Jawa, Pawon memiliki arti dapur. Candi Sewu merupakan candi budaya yang terletak di kawasan Candi Prambanan di Duku Benar, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Bima terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Dieng Kulon, Kecamatan Balur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Arjuna merupakan salah satu candi yang terletak di kompleks Pecandian Arjuna, peninggalan kerajaan Hindu di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Puntadewa, salah satu tempat wisata di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini untuk menyembah Dewa Siwa. Candi Puntadewa memiliki tangga masuk ke dalam ruang tubuh candi yang dilengkapi pipi candi yang dibuat bersusun dua. Candi Sri Kandi didirikan di kompleks Candi Arjuna. Candi tersebut terbentuk kubus dengan ketinggian batu candi sekitar 50 meter dan terletak Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sri Kandi dibangun untuk menyembah 3 dewa, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu.